يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyas salihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Ikhwatal iman, alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ini kita sadari dan kita ketahui bersama. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri, kalau kita dalami tentang ampunan pada bulan suci Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan keajaiban dan sesuatu yang menarik dalam janji ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini ayat-ayat yang membicarakan tentang keluarbiasaan Ramadan, tentang kemuliaan Ramadan, tentang keagungan Ramadan. Dan Ramadan itu salah satu janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah bahwa Ramadan itu secara keseluruhan adalah bulan ampunan. Bagaimana? Ada sebuah riwayat yang menarik diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain. Hadis masyhur ketika suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tiba-tiba Rasulullah di langkah pertama mengatakan amin. Naik satu langkah lagi Rasulullah mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat heran, kenapa Rasulullah SAW tidak kedengaran berdoa tapi kemudian mengatakan amin. Maka setelah selesai khutbah, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ucapkan amin? Maka Rasulullah mengatakan, atani Jibril, barusan ada datang Jibril. Dan Jibril mengatakan kepadaku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man lam yusalli alaik wa qad dzukirta indah. Barang siapa yang disebutkan namamu kemudian dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam, fa'abadahu Allah faqulu amin, faqul amin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tangga yang pertama Jibril mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang disebutkan namamu kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, maka semoga Allah menjauhkan dari rahmat. Katakan amin. Maka aku katakan amin. Semoga kita semua termasuk orang yang senantiasa lidah kita terbiasa untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tangga kedua Rasulullah mengatakan, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya dan pertemuannya itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Ada orang tuanya tapi tidak membuatnya untuk berbakti kepada keduanya sebagaimana mestinya. Tidak berbuat baik, tidak membantunya di saat tua, maka fa'abadahullah, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Faqul amin, katakan amin ya Muhammad, maka aku mengatakan amin. Dan tangga yang ketiga, man adraka Ramadan, dan ini pembahasan kita poinnya insyaallah. Barang siapa yang adraka Ramadan, yang sampai kepada bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, dan dia kemudian tidak mendapatkan ampunan, fa'abadahullah, maka Allah jauhkan dari rahmat. Faqul amin, maka Rasulullah mengatakan amin. Kalau kita teliti sedikit hadis, man adraka, barang siapa yang sampai, seakan-akan Allah mengikat ampunan itu
jika kita bisa sampai ke Ramadan, seakan-akan Allah menggantung ampunan itu intinya sampai dulu sama Ramadan, maka kita akan full akan mendapatkan ampunan. Bayangkan, luar biasa ajaibnya Ramadan ini, ikhwas sekalian. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bulan penuh ampunan. Barang siapa yang sampai kepada bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman yang bisa kita pahami, man adraka. Tapi kemudian Ramadan ini yang secara utuh bulan ampunan ini, jadi Ramadan ini ibaratnya ikhwan sekalian, seakan-akan Ramadan ini Allah adakan cuma untuk menjadi proyek kita mendapatkan ampunan. Cuma proyek untuk Allah mengobral ampunan kepada kita. Kalau tidak kita dapatkan ampunan ketika masuk bulan Ramadan, kita masih meleset ampunan dari awal, kita masih ada kesempatan, yaitu ampunan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis muttafaq. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan ampunan, ghufira lahu, maka dia akan mendapatkan ampunan. Kalau tidak dapatkan ampunan dari puasa, masih ada lagi janji. Kalau meleset dari puasa, man qama, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan suci Ramadan, tarawih, tahajud, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapatkan ampunan. Kalau tidak dapat juga dari qiyamul lail, ada satu malam, man qama lailatul qadri. Coba kita hayati ini ikhwas sekalian. Luar biasa ajaibnya ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini juga termasuk hadis yang masyhur tentang dua orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Talha ibnu Ubaidillah. Suatu ketika sahabat Nabi yang mulia ini bermimpi. Jadi ada dua orang yang saudara, kedua-duanya masuk Islam, kemudian keduanya ada berbeda. Saudara yang pertama orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, ijtihad dalam ibadah. Dan yang satu lagi ibadahnya sedikit. Jadi yang pertama ibadahnya kencang, yang kedua ibadahnya sedikit. Yang ibadahnya sungguh-sungguh ini, yang ibadahnya banyak dan ijtihadnya tinggi ini, yang qiyamul lail dan puasanya, suatu ketika ikut pergi berperang dan kemudian meninggal mati syahid. Sedangkan saudaranya ini yang ibadahnya lebih sedikit, Allah panjangkan umurnya 1 tahun. Maka Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi, suatu ketika bertemu dengan mereka berdua di surga, di pintu surga. Datanglah malaikat keluar, kemudian mengatakan, siapa yang paling terakhir meninggal di antara kalian? Man akhirukum mautan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling terakhir meninggal? Maka dia dimasukkan surga pertama kali. Kemudian keluar lagi, dipanggil yang meninggal mati syahid tadi, yang ibadahnya banyak tadi. Kemudian masuk ke dalam surga juga. Dan keluar ketiga kalinya mengatakan, ya Talha, irji, kembali engkau karena belum waktunya. Ketika dia bangun dari tidur, dia merasakan keheranan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang yang meninggalnya mati syahid, orang yang ibadahnya banyak, orang yang ijtihadnya dalam ketaatan kepada Allah banyak, kok masuk surganya belakangan? Sedangkan yang ibadahnya sedikit ini masuk surganya duluan. Dia ceritakanlah mimpinya kepada para sahabat, dan semua para sahabat sama herannya. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tentang mimpi ini. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah heran dengan keheranan mereka, bukan dengan cerita mereka. Kata Rasulullah, kenapa kalian heran? Rasulullah mengatakan, alam yamkus ba'dahu sanah? Bukankah orang yang meninggalnya belakangan itu lebih panjang umurnya 1 tahun? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Alam yasum fi Ramadan? Bukankah dia telah mendapati Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya? Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Bukankah dia selama 1 tahun itu ada sujud-sujud yang dia tunaikan dengan salatnya, ibadahnya, salat nawafilnya? Bala ya Rasul, betul ya Rasulullah, dia melakukan ibadah setahun setelahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini lebih berhak karena Ramadannya, karena puasanya, ibadahnya, amalnya, pahalanya, kata Rasulullah, ma bainas sama'i wal ard. Perbedaannya dengan orang yang meninggal duluan tadi yang tidak mendapati Ramadan, ibarat langit dan bumi. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
ini menjadi pemantik dan pemicu kita bahwa Allah berikan kesempatan kita di Ramadan kali ini. Allah berikan kesempatan kita untuk berlomba-lomba mengikuti, melaksanakan puasa, mengikuti salat tarawih, mengikuti salat jamaah. Bagi yang masih melaksanakan salat jamaah dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Allah berikan kesempatan kita untuk berpuasa, untuk membaca Al-Quran. Ada saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama kita, tahun ini telah Allah panggil dulu. Telah Allah panggil lebih awal. Maka ma'uzruna. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersama-sama musara'ah, berlomba-lomba mendapatkan ampunan yang luar biasa banyaknya pada bulan suci Ramadan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.